Shalom, Shalom, haleluya. Kita patut bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena hari ini kita masih dapat beribadah di dalam rumah Tuhan. Jangan sia-siakan waktu hari ini, karena ini adalah berkat bagi kita. Mungkin saudara-saudara kita di luar tidak dapat beribadah karena suatu hal menekan iman mereka. Tetapi bagi kita yang ada di tempat ini, satu anugerah bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan, bahwa segala ucapan syukur kita di hadapannya, karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang baik, sangat baik, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Hati kami bersuka, hati kami bersyukur Tuhan, Kau bawa kami ada di dalam rumah-Mu ini Tuhan. Biarlah hati kami memberikan terbaik, karena Tuhan sudah baik dalam hidup kami sepanjang 1 minggu ini Tuhan. Luar biasa kebaikan-Mu, kejadian-Mu dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersyukur di hadapan-Mu dari dalam hati kami yang tulus ini Tuhan, menyembah-Mu, memuji-Mu, mengagungkan Engkau Tuhan, karena hanya Engkau saja pribadi yang kami sembah, kami agungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, haleluya. Syukur bagimu Tuhan, haleluya Yesus. Apa yang Kau berbuat Tuhan, baik bagi kami semuanya Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur, syukur Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku, rancangan indah-Mu terjadi di kasih-Mu
Kami mau bersyukur di hadapan-Mu Yesus atas segala kasih setia-Mu Tuhan yang Kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Bersyukur Bapa. Haleluya. Haleluya. Setia di dalam hidupku bersyukur. Bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan. Buat kasih setia di dalam hidupku bersyukur. Buat kasih setiamu, di setiamu di dalam hidupku buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sembah Dia. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur betapa Engkau baik. Kami bersyukur Yesus, Engkau baik. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Engkau pribadi yang disembah. Hanya Kau yang harus disembah. Hanya Yesus, hanya Yesus yang layak disembah. Kami menyembah-Mu. Kami bersyukur. Terpujilah Engkau. Haleluya. 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 Sungguh Engkau baik. Kami menaikkan syukur kami Tuhan. Haleluya. 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 Naikkan syukur padamu Yesus. Saudara Bapak untuk bangkit berdiri. Kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan.
Lihatlah umat ketebusan-Mu ini Tuhan. Lihatlah anak-anak-Mu yang bernyanyi bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Hanya memuji-Mu, hanya memuliakan Engkau saja Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Ya Tuhan, inilah pujian penyembahan kami Tuhan. Engkau melihat hati kami yang bersuka cita. Engkau melihat hati kami yang bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau yang layak disembah dan dipuji. Tuhan, kami mau mengagungkan Engkau lebih dahsyat lagi Tuhan. Lebih bersorak-sorai lagi Tuhan. Lebih bersemangat lagi Tuhan. Karena Engkau yang kami sembah, kami puji, kami agungkan Yesus Kristus, Raja kami, kekuatan kami, gunung batu kami yang teguh. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya. Biarlah saat kami menaikkan pujian, hadirat-Mu turun di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, setiap hati kami yang terbuka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Masuk dalam hadirat-Nya. Hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerbang-Nya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, gerbang-Nya dengan pujian, bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita, tinggikan Dia. Haleluya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian Tuhan-Nya. Masuk hadirat-Nya, hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermakmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbang-Nya dengan pujian,
hadir. Haleluya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dan pujian umatnya. Haleluya. Oh, haleluya. Saat pujian dinaikkan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, arahkan mata kita kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Karena kita akan menikmati hadirat Tuhan. Bahkan saat kita ada di dalam bait-Nya, kita mau merasakan lawatan Tuhan, tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Mungkin saat kita mengalami permasalahan, hati kita tidak akan pernah tenang. Kita mencari hal-hal lain untuk menenangkan hati dan jiwa kita. Tetapi apapun yang dunia berikan, ketenangan itu hanya sifatnya sementara. Tetapi kalau Bapa yang memberikan ketenangan di dalam hati kita, itu akan membuat kita benar-benar merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Biarlah kita terus mencari hadirat Tuhan, karena di dalam hadirat Tuhanlah ada ketenangan hati dan jiwa kita. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Engkau Bapa kami yang selalu mendengar doa-doa kami. Engkau yang selalu melihat keadaan kami Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari lembah gelap, kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikan. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari lewat lembah gelap, kau temani aku.
mulia. Amin Tuhan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Lebih lembut lagi menyanyi, rasakan dan nikmati hadirat Tuhan. Rasakan saudara, Engkau mulia, Engkau Allah kami yang kekal adanya. Amin, amin Tuhan. Engkau memulihkan kami, Engkau menyembuhkan hati kami yang terluka Tuhan. Kami tenang bersamamu Bapa. Tanpa musik sekali lagi. Mengalir kuasa dari tempat mahal ini, Bapa Tuhan mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami akan tenang Tuhan, ku kan tenang bersamamu Bapa. Kami akan tenang di dalam-Mu, ku kan tenang bersamamu Bapa. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Hanya saat kami menghampiri Engkau Tuhan, dengan hati yang hancur, dengan hati yang sakit, tapi kami akan mendapatkan ketenangan. Kami akan mendapatkan pemulihan yang ajaib daripada-Mu. Kami akan dapat kesembuhan Tuhan, karena Engkau Allah kami yang berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya kami akan duduk di bawah kaki Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau lagi berbicara Tuhan. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid yang mau mendengarkan, taat untuk melakukan Tuhan, agar hidup kami melalui firman-Mu, kami benar-benar diubahkan, kami benar merasakan kesembuhan daripada-Mu, mujizat daripada-Mu Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus Tuhan. Berikan pemahyuan agar hamba-Mu bisa menyelesaikan seutuhnya, menyampaikan isi hati Tuhan bagi kami semua. Sehingga kami yang hatinya terbuka, kami dapat mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kami. Dan kami boleh menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami menikmati firman-Mu, yang akan mencuri firman-Mu, kami bersatu hati menolak, mematahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami patahkan, kami tolak segala macam roh-roh jahat, sehingga kami dapat benar-benar seutuhnya menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah seru doa kami yang kami peralaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Kembali firman Tuhan pagi hari ini akan dilayani oleh hambanya Bapak Evangelis Adri Purnomo. Waktu saya serahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang baik jadi, semua yang baik terimpartasi, semua yang buruk dibatalkan, digagalkan, dihancurkan, dicabut keluar seakar-akarnya, buang ke jurang maut demi nama Tuhan Yesus.
Kami percaya hadirat Tuhan kuat di tempat ini. Kami percaya kami semua dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Kami semua mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kami semua mengalami jawaban yang daripada Tuhan. Kami percaya roh hikmat, wahyu dan pengertian masuk dalam hidup setiap kami. Dan kami semua terima secara maksimal apa yang Tuhan sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Shalom, shalom. Sehat kuat, sehat kuat. Tuhan baik, Tuhan baik. Thank you kakak. Ojo sombong. Nah ini. Ojo sombong dan ojo sombong. Bisa bangkit berdiri, kita ulangi. Ini firman loh. Apa? Ojo sombong. 1, 2, 3. Ojo sombong. Amin. Udah wis, duduk mana? Tuhan baik. Jadi gini Bapak Ibu. Sombong itu seringkali muncul tanpa kita sadari loh. Jadi kayak rambut. Tanpa kita sadari, tanpa kita suruh, rambut itu ya tumbuh. Supaya ndak tumbuh ya apa? Ya dicukur ya. Kuku juga kan ya. Tanpa kita sadari loh, kuku kita ini tumbuh loh. Ndak perlu disuruh tumbuh dewek. Supaya nggak tumbuh terus panjang elek ya, ya dipotong. Sama dengan namanya sombongan. Tanpa kita sadari, tumbuh loh sombong itu. Bagaimana supaya kita memangkas kesombongan kita? Sederhana. Sadarilah terus-menerus akan Tuhan Yesus Kristus. Sadarilah apa yang kita ada, yang kita punya sekarang ini, semuanya datang dari Tuhan. Kalau kita sehat itu semua dari Tuhan. Kalau kita bisa kerja, dapat uang, transaksi, dapat duit, percayalah semuanya itu dari Tuhan. Waktu kita terus-menerus sadar bahwa semuanya dari Tuhan, apa sing iso disombongkan? Ya kan? Bahkan keselamatan kita ini loh, semua dari Tuhan. Kita bisa percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu pun dari Tuhan. Apa yang bisa disombongkan? Saya pelayanan, saya bisa berdiri di depan mimbar ini pun semua karena Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pintar. Saya percaya semuanya karena kemurahan Tuhan. Sadarilah terus apa yang ada dalam hidup kita semua datang dari Tuhan. Waktu kita sadar akan hal ini ya, kerendahan hati itu akan mengalir, muncul. Sombong yang tadinya muncul dibabat habis. Jadi begini Bapak Ibu ya. Berapa waktu yang lalu saya ini kelihatan cewek. Maaf kata. Badannya besar. Pakai baju ketat warna hijau dan hijaunya menyala. Kelihatan. Pada waktu kelihatan itu terbesit di pikiran saya, tahu apa? Lemper. Saya mikir lemper. Nah, kan ketawa toh ya. Waktu terbesit lemper, saya itu ini kan di dalam hati toh ya. Waktu kebayang lemper, saya itu tertawa. Tertawanya bukan dalam hati, guyu tenan. Waktu saya ketawa itu loh ya Bapak Ibu, dari hati loh muncul. Kamu mau tak jadi kayak DE? Langsung guyu, diem, cep. Enggak, saya enggak mau. Ya sudah, enggak mau doakan. Saya mulai doakan. Sehat kuat, langsing dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan itu enggak seneng loh, ada kata-kata penghakiman keluar dari mulut kita. Bahkan dalam hati pun enggak seneng Tuhan. Mek ngerasani dalam hati pun loh. Itu orang enggak kenal loh saya. Tapi Tuhan enggak kepingin ada kata-kata penghakiman keluar dari hati.
Dari mulutnya tidak seneng, apalagi dari hati. Dari hati tidak seneng, apalagi kalau kita sering ngilok-ngilok orang gitu loh. Jadi saya ini mulai berpikir, apa gara-gara berat badan saya ini naik banyak, gara-gara sering rasani orang lemper-lemper gitu. Tapi saya percaya, saya pasti langsing ini. Jadi Bapak Ibu, ingat firman apa? Ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain akan diukurkan kembali kepada kita. Apakah firmannya berhenti sampai di situ? Apa lanjutannya? Iya, ayo buka pira-pira. Mazmur Markus 4 ayat 24. Ini loh. Markus 4 ayat 24. Ukuran yang kita pakai untuk mengukur orang lain, ukuran itu akan dikembalikan kepada kita. Loh, ini ayo rek. Markus 4 ayat 24. Nah, firmannya nggak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Apa yang kita ukurkan kepada orang lain, diukurkan kepada kita dan ditambahkan lagi. Ingat ini. Ingat loh Bapak Ibu. Di samping itu akan ditambahkan lagi. Waktu kita menghakimi orang koniku gendut itu akan dikembalikan kepada kita dan ditambahkan lagi. Firman loh. Bukan saya loh yang ngomong ini. Bapak Ibu, yang sekarang lagi viral ya, yang lagi heboh itu ya, ada orang ya hamba Tuhan besar, hamba Tuhan terkenal, bisa bilang kalau Tuhan Yesus itu bukan juru selamat. Saya, ya ini loh. Apakah saya berani menghakimi? Oh dasar pendeta edan. Tidak berani. Tahu kenapa? Ya ini. Waktu kita ngata-ngatain orang lain edan, apa yang terjadi? Edan dikembalikan kepada kita dan ditambahkan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu dengar sesuatu pengajaran yang salah, jangan dihakimi orang. Doakan. Oh pendeta hebat, gitu ya. Langsing, sehat dan kuat, berhasil dan sukses. Maka apa yang kita katakan dikembalikan kepada kita dan ditambahkan lagi. Jadi jangan gampang untuk menghakimi orang lain. Apalagi orang yang kita hakimi adalah hamba Tuhan. Ya. Saya pribadi kaget gitu loh keluar kata-kata seperti itu. Bilang apa itu ya? Bapak itu juru selamat. Betul. Tuhan Yesus itu artinya apa? Yahweh is my salvation. Bapak Yahweh adalah keselamatan kita. Itu artinya Tuhan Yesus, Yeshua HaMashiach. Kemarin saya ini kan peniup shofar ya Bapak Ibu. Saya ini diundang untuk ngajar niup shofar di Selekta. Yang ngundang saya ini, saya mulai sadar enggak enak ini. Kalau ngomong, biasanya kalau kita ini apa? Oh Tuhan Yesus memberkati. Tapi beliau ngomong apa? Bapak Yahweh memberkati. Ya enggak salah, benar. Setelah saya ngobrol terus, saya baru tahu. Mereka tidak lagi mau menyebut nama Tuhan Yesus. Apakah Bapak Yahweh itu salah? Enggak loh. Saya percaya betul nama Bapak kita di surga adalah Bapak Yahweh. Tapi bagi saya pribadi, Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nama ini nggak bisa kita hilangkan begitu saja Bapak Ibu. Orang Amerika sekarang loh, mulai menghilangkan nama Tuhan Yesus. Natal, mereka identik dengan apa sekarang? Sinterklas, betul? Mana Tuhan Yesus sih? Paskah, identik dengan apa sekarang di Amerika? Endok. Ada gereja yang masih merayakan Paskah dengan ngumpul nondok. Mana Tuhan Yesusnya? Paskah itu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib buat kita Bapak Ibu. Mereka mau menghilangkan nama di atas segala nama. Jadi saya pribadi
dari hati yang dalam, jangan pernah hilangkan nama Tuhan Yesus dari hidup kita. Nama Bapa Yahweh betul, Yeshua HaMashiach betul. Mereka adalah satu ya, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jangan hilangkan Bapak Ibu. Ya wis lah, kalau atau mungkin ada yang setuju dengan itu ya, Tuhan Yesus bukan juru selamat. Enggak lah, jangan. Enggak setuju ya? Ojo. Betul, Yahweh ya, tapi Yahweh kita nih Yahweh gitu. Tahu nggak? Ya ini ya, tahu kan? Yahweh itu kan dari kata Yud-He-Vav-He. Kalau bahasa Israel itu kan ada gambarannya, betul ya? Yud-He-Vav-He itu tahu nggak gambarannya apa? Gambarannya seperti ini loh, jendela, yang huruf kedua itu tangan, terus jendela, paku. Bisa nangkep? Nangkap siapa itu? Lihatlah tangan, lihatlah paku. Tuhan Yesus. Waktu saya ngerti ini drodok hati. Nama Yud-He-Vav-He itu gambarannya di bahasa Ibrani, lihatlah tangan, lihatlah paku. Menunjukkan siapa? Tuhan Yesus. Wow, dalam sekali arti tulisan Ibrani loh Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus jangan pernah dihilangkan dari hidup kita. Tuhan Yesus tetap Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ingat ini ya, jangan gampang-gampang menghakimi orang lain. Ojo sombong. Saya cerita lagi Bapak Ibu. Jadi saya akan cerita pengalaman hidup saya ini. Sing apik yo ditiru, sing elek wis ojo ditiru. Saya ini tahun 2017, jadi gini ya Bapak Ibu. Saya ini seneng dengar firman. Saya ini seneng baca firman. Saya ini seneng berbagi firman. Ya. Tapi setiap kali saya diminta untuk berbagi firman di depan mimbar di banyak orang, saya selalu tolak. Tahu kenapa? Karena saya tahu saya tidak punya kemampuan untuk berdiri di depan banyak orang. Mimpin rapat saja dulu, saya itu tidak berani loh. Padahal kerjaan saya itu. Yang saya lakukan apa? Saya panggil anak buah saya, tak ceritai panjang lebar, nanti biar dia yang mimpin rapat. Kalau ada pertanyaan, baru datang ke saya. Karena apa? Saya ini tumbuh dari kecil itu di lingkungan yang penuh dengan bullying, tahu ya? Saya ini dari kecil tuh sering dibully. Wis diomongi gendut, elek, duit ditargeti terus dari kecil loh. Jadi uang saku yang orang tua saya kasih ke saya itu bukan saya pakai untuk jajan loh, untuk membayari tukang bully ini. Saya masih ingat dulu lemper itu 350, saya dikasih uang saku 300, saya kurang duit, tapi dijomoi. Saya masih ingat ada mainan waktu itu di Malang Plaza, mainan dindong apa. Yo ditarget di sana. Jadi dari pikiran saya ini kalau ketemu orang itu wis pasti elek wong iki. Pasti kok ujung-ujungnya target saya. Memanfaatkan saya. Jadi saya itu tumbuh sampai besar itu tidak berani ketemu orang asli ini. Punya rasa minder yang berlebihan. Makanya kalau disuruh khotbah di depan mimbar, saya selalu tolak. Akim. Jadi kita itu kan punya kayak persekutuan, itu isinya orang-orang yang maaf kata tidak mampu. Jadi kita kumpulkan orang-orang yang tidak mampu ini, kita kasih makan, kita kasih kerjaan, nutuki keset. Dan akhirnya berapa tahun yang lalu tuh mulai kita adakan ibadah. Yaitu tahun 2000 piro itu. Mulai ibadah. Nah saya ini kan ya wis anggapannya ya sudah yang rame-rame suruh khotbah, tidak pernah mau. Ya itu tidak punya percaya diri. Sampai satu ketika Tuhan tegur dengan peristiwa di firman yang bunyinya talenta. Nah ingat ya, ada 1 talenta, ada 3, ada 5. Sing 1 gak dikembangkan. Apa yang terjadi? Dilokno loh itu. Kamu hamba yang jahat dan malas. Dilokno tok sih gak apa-apa. Apalagi yang terjadi? Diambil loh talentai.
dikasih orang lain. Waduh, Tuhan, saya tidak mau. Saya senang dengan firman. Kalau sampai ini diambil pengertian akan firman Tuhan, ambil entek wis iki. Kasih ditegur Tuhan seperti itu. Ya wis, akhirnya saya memberanikan diri. Ya wis Kim, namanya Hakim kan. Mau. Ayo wis. Hari Minggu. Kapan wis sakarepe? Sudah ya, Dri, eling ya. Gak iso dibatalkan. Kamu dhewean sing harus. Maksudnya itu supaya saya tidak batalkan. Wis baik maksudnya. Wis yo. Catat lho, wis gak ono maneh. Awakmu tok. Yo. Akhirnya ditetapkan harinya. Saya pikir wis, saya nanti akan doakan jemaat. Saya pikir nanti saya akan menguatkan jemaat, ngasih firman sing nyemangati mereka. Cek, bangkit. Nah, itu pikiran saya kan gitu. Bapak Ibu tahu? Saya sudah Minggu sudah siapkan dengan ya wis dengan apa yang saya mampu, pokoknya saya akan memberkati jemaat. Minggu khotbah, jadwalnya khotbah Minggu siang kan jam 10, jam 11-an gitu. Tahu Bapak Ibu? Hari Jumat sorenya, Jumat sore tempat kerja saya digerebek. Digerebek polisi. Sing grebek bukan cuma 1-2 polisi. Bermobil-mobil, wakai mobilnya koyok grebek teroris. Gara-gara apa? Gara-gara saya dituduh malsu merek orang. Dia bayangin? Buktinya ada semua. Ya ini malsu saya, jadi tiru. Digrebek Jumat. Takut saya. Sing bisa tak lakukan apa? Doa di kamar doa. Ketakutan digrebek segitu banyak orang. Jumat ndak iso turu. Sabtu kepikiran. Denger tok. Tuntutannya penjara. Ndak mau diajak damai. Uang ndak mau. Pokoknya harus ada yang masuk penjara. Bisa bayangkan Bapak Ibu, hari Minggu harus khotbah. Jumat digrebek. Ndak karuan pikiran ini, hati ini penuh dengan rasa tertuduh. Kuping ini denger terus. Gak pantas kon khotbah. Gak pantas awakmu berdiri depan mimbar nyampe no firman. Sifatmu koyok bajingan, malsu merek orang, semua itu dengerin. Tapi apa boleh buat Bapak Ibu? Minggu tetap harus khotbah. Saya cerita sama Hakim, kok nyetrum yo? Saya cerita sama Hakim, Kim, aku digerebek. Wis, ndak apa-apa Dri, datang. Saya tetap khotbah, ndak sampai 5 menit. Ndak sampai 5 menit. Opo sing dikobatno? Hati ini penuh dengan rasa berdosa, rasa bersalah. Ketemuan malsu merek orang. Kuping selalu terngiang-ngiang, bajingan. Selesai khotbah, ya ndak selesai. Apa sing dikhotbahno 5 menit gak ono. Hakim berdiri, masih ingat itu. Terus Hakim Dri tak cerita nombe, iya teman-teman kabeh, iya Mas, pasrah. Akhirnya cerita, mereka dengar dan tahu apa Bapak Ibu yang mereka lakukan. Mereka bangkit berdiri dan mereka mendoakan saya. Mereka bangkit berdiri mendatangi saya, menguatkan saya. Nyo, kon salah, wis ojo menyerah, bangkit. Sing salah yo biarno ojo diulangi maneh. Mereka menguatkan saya, mengasihi saya firman-firman. Mereka mendoakan saya. Di depan mimbar tuh, hati saya hancur. Saya berpikir, harusnya kan saya menjadi berkat buat jemaat. Saya berpikir harusnya saya kan yang harus mendoakan mereka, ngasih firman mereka, tapi kikwale. Jemaat yang memberkati saya. Jemaat yang mendoakan saya. Gak karuan hati ini wis. Kuale wis kabeh. Sejak saat itu pemikiran saya tentang pelayanan sudah berubah. Kalau saya pelayanan, bukan saya yang memberkati jemaat, tetapi jemaatlah yang memberkati saya.
Itu loh sebabnya sampai sekarang saya terus pelayanan dari minggu ke minggu. Karena saya percaya waktu saya melayani, sayalah adalah orang yang diberkati. Jemaatlah yang memberkati saya. Jadi sejak saat itu pola pikir berubah. Ada komitmen juga berubah. Saya komit, wes Tuhan, kalau memang Tuhan mau pakai saya untuk nyampe renungan firman, saya mau. Komit muncul secara tidak sadar, secara tidak langsung muncul komitmen seperti itu. Yang ajaibnya ini Bapak Ibu, tidak lama setelah kejadian itu, setelah hancur hati itu tidak lama, mungkin 2 minggu, tidak sampai mungkin, saya ditelepon sama pelanggan saya. Adri, kamu sudah waktu ini melayani di depan mimbar. Kaget saya. Loh, Adri, minggu depan kamu ke Kertosono. Di gerejanya Ibu Min. Jam 5 sore. Ya, hati, mulut mau nolak. Tidak berani. Karena hati sudah komit. Ya kan? Ya sudah. Wes, saya gak iso turu asli nih. Dredeg. Doa, minta kemampuan, kekuatan dari Tuhan. Dan gak semaput di depan mimbar toh. Minggu sudah ditetapkan waktunya. Jumat sebelum minggu ya, Jumat lagi nih, Jumat telepon, saya masih ingat. Dri, saya tuh ngarepin pelanggan saya ini telepon, Dri, batal, gak gelem sing belajaran, jauh sing senior. Saya harapnya seperti itu teleponnya. Ternyata enggak. Dri, tolong Dri, di Lawang pagi harus melayani lagi. Dek, 1 belum selesai dikasih 2. Jadi pelayanan saya itu pagi dan sore. Di Lawang dan di Kertosono. Ya sudah, tak terima. Saya masih ingat di Pak John, gerejanya Pak John pertama kali, yaitu gereja di Pak John itu. Saya tuh datang lebih awal, terus menemui Pak John. Pak John itu waktu itu belum mandi ya, belum siap-siap karena saya datang jauh-jauh lebih awal 2 jam sebelum ibadah. Terus saya mulai bilang, Pak John, nanti tolong kalau saya khotbah di depan mimbar, terus macet suarane, tolong Pak John maju ke depan, tanya jawab sama saya. Jadi gak tegang. Tahu Pak John bilang apa? Dik, panggil saya Dik waktu itu. Dik, kamu tahu ya Dik? Kalau kamu sudah disuruh khotbah sama Tuhan di depan mimbar, tak omong yo, sing khotbah bukan kamu lagi, tapi Tuhan yang ada dalam hidupmu. Wow, menguatkan saya Bapak Ibu. Yo wis, lapo aku wedi, ono Tuhan dek kene kok, Tuhan Yesus iki. Tapi tetap takut itu ada. Saya berdiri di depan mimbar. Tahu di depan mimbar ada tulisan nih. Khotbah 30 menit langsung tambah dredeg. Iso 15 menit aja ciami iki njauh 30 menit. Waduh kemeringet tambahan. Tapi tetap ya wis doa. Dan ini Bapak Ibu. Waktu kalimat pertama khotbah yang keluar dari mulut saya, ini loh. Yang ajaib. Damai sejahtera Tuhan itu mengekepi saya. Enggak bisa dilukiskan. Kayak dicengkrem, dikekepi dengan sesuatu yang ilahi yang tidak bisa saya lukiskan. Tenang, damai, dan sejahtera. Sampai saya ngomong itu, saya nggak bisa kepikiran apa yang saya omong. Ngomong terus. Dan saya percaya itu Tuhan. Dari situlah saya tahu Tuhan hadir dengan kuat. Yang lebih heran lagi ya, saya tuh baru sadar kalau disitulah pertama kalinya saya melihat malaikat. Jadi gini, saya tidak sadar kalau itu malaikat. Kayak manusia biasa. Jadi di gereja itu, gereja ya tidak banyak orang itu. Ada satu jemaat yang duduk di antara jemaat. Itu badannya besar. Lebih tinggi daripada jemaat-jemaat lainnya. Ya tak pikir memang orang yo gede ya. Kemanapun saya mata memandang, selalu kelihatan orang ini. Dan orang ini selalu tersenyum dengan manis. Tersenyum dengan indahnya seolah-olah itu ngomong, ayo khotbah terus. Membesarkan hati saya. Saya sudah berapa waktu lama saya mulai mikir, loh iya kok ono wong Indonesia dukur gede
Senyumannya begitu indah. Saya percaya itu malaikat. Menguatkan saya. Seolah-olah ayo terus khotbah. Menyemangati saya ini. Ibadah pertama selesai dengan menurut saya begitu indah. Sampai saya dewek kagum akan Tuhan. Di Kertosono juga terjadi hal sama. Damai sejahtera itu ngekepi saya, nyengkrem saya. Sampai Cik Min itu bilang, kan pelanggan saya namanya Ai Liwa toh. Liwa, tolong minggu depan Adri suruh ke tempat saya lagi. Iku khotbahnya rasanya durung mari iku. Jadi disuruh datang lagi, tapi Ai Liwa ndak mau. Oh, ojo, iki tak keliling no, sak Jawa Timur iki wis pokoke. Jadi saya itu dikelilingkan ke Jawa Timur. Kalau tak hitung-hitung itu ada 100 gereja lebih loh. Jadi selama 5-6 tahun ini saya itu sudah keliling dari gereja ke gereja itu mungkin 100 lebih gereja. Sampai saya sampai lali Ai Liwa, nggak diundang mana deh Cik Min. Sampai Cik Min ini sudah meninggal loh. Jadi Ai Liwa ini merasa bersalah. Jauh terus tapi gak dikirim ke sana. Ini bentar lagi saya harus ke sana juga ini ya. Tapi Cik Min sudah meninggal. Tapi firman tetap firman. Bapak Ibu, ini pengalaman ini jadi menurut saya ya, pintu pelayanan terbuka lebar pada waktu saya mengalami yang namanya hancur hati. Satu firman yang jangan pernah Bapak Ibu lupakan. Coba Yesaya 57 ayat 17. Ayat 15. Ini firman ingat seumur hidup Bapak Ibu. Eling ono iki, hafalno ya. Bunyinya seperti ini. Tak ceritain. Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi, betul? Tuhan bersemayam di tempat yang kudus. Tetapi Tuhan juga bersemayam bersama-sama dengan orang yang hancur hatinya. Ingat ini. Waktu kita ngalami masalah berat, waktu kita ngalami hati yang hancur, itu waktu yang paling tepat untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Waktu kita ngalami masalah yang berat, ingat firman ini. Jangan pernah menyerah dengan Tuhan. Janji Tuhan apa? Tuhan bersemayam di tempat yang kudus. Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi. Tetapi Tuhan juga bersemayam bersama-sama dengan orang yang hancur hatinya. Ingat ini. Waktu kita ngalami masalah yang berat. Ingat ini. Ada Tuhan di situ. Ada satu persembahan yang pada waktu kita kasih ke Tuhan dan Tuhan tidak pernah bisa tolak. Tahu persembahan apa itu? Persembahan hati yang hancur. Mazmur 51 ayat 17. Coba dibuka. Jadi pada waktu kita ngalami hati yang hancur, hati yang remuk, bawa itu kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bisa tolak. Selalu diterima. Loh. Mazmur 51 ayat 17. Korban sembelihan kepada Tuhan adalah jiwa yang hancur, Bapak Ibu. Hati yang patah dan remuk tidak kau pandang hina. Mazmur 51 berisi tentang apa Bapak Ibu? Tentang pertobatan Raja Daud. Raja Daud ditegur sama Nabi Nathan. Raja Daud pada waktu ditegur, apa yang terjadi? Langsung bertobat. Keluar Mazmur 51. Pertobatan yang murni dari dalam hatinya Raja Daud. Ya, inilah salah satu sifat yang Tuhan suka. 17. Ya ini betul. Ada yang aneh ya. Ini di HP 17, di sini 19. Yes, kira-kira kayak gitulah. Jadi Bapak Ibu, Daud pada waktu itu ketahuan berzina dengan Batseba dan ditegur sama Nabi Nathan. Dan salah satu sifat yang Tuhan suka ya adalah ini, pertobatan dari hati. Kita manusia itu tidak luput dari dosa. Tapi pada waktu kita tahu itu dosa dan kita bertobat dengan sungguh-sungguh,
Itulah sifat yang Tuhan suka. Ada amin. Betul loh ini. Daud sebagai raja ditegur sama nabi. Bisa nggak Daud ngamuk? Bisa nggak Daud pakai kekuasaannya untuk menutupi aibnya? Bisa. Tapi Daud melakukan apa? Bertobat. Mempersembahkan korban hati yang hancur kepada Tuhan. Dan disinilah Tuhan suka. Sampai Daud dibilang apa? A man after my own heart katanya. Orang yang tak sayang kata Tuhan. Benar-benar disayang Tuhan Daud. Ya ini. Sekalipun salah. Mau mengakui kesalahannya. Persembahkan kepada Tuhan. Hati yang hancur, jiwa yang remuk Bapak Ibu. Terus lagi. Mazmur 34. Ini bukti-buktinya. Mazmur 34 ayat 18 bilang apa? Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ini Bapak Ibu. Ini buktinya. Jadi pada waktu kita ngalami masalah berat, hati yang hancur, jiwa yang remuk, datang kepada Tuhan. Disitulah Tuhan hadir dengan kuat Bapak Ibu. Jangan cari dukun. Mazmur bilang apa? Aku memandangkan mataku ke gunung-gunung. Datang dari mana pertolonganku? Ternyata pertolonganku datang dari Tuhan pencipta langit dan bumi Bapak Ibu. Waktu kita mengalami masalah berat, jangan lari kepada manusia. Apalagi kepada dukun. Waktu kita sakit, tanya pada Tuhan. Nomor 1 Tuhan dulu. Nanti Tuhan bimbing ke dokter mana yang harus. Saya enggak mencela dokter juga. Tapi yang saya maksudkan apa? Waktu kita ngalami masalah berat, datanglah kepada Tuhan. Nomor 1 kan Tuhan. Tuhan, aku kok ditipu? Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, niki pelangganku minta pateni. Jangan, serahkan kepada Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan, pacarku nyeleweng. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Ada amin. Persembahkan hati yang hancur ini kepada Tuhan. Terus ini lagi. 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku itu Tuhan akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Waktu kita datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, dengan hati yang bertobat, Tuhan pasti apa? Pulihkan. Seperti lagu tadi kan, memulihkan hati. Datang kepada Tuhan. Alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada amin? Jadi ya Tuhan, Bapak Ibu, sejak saat itu sudah, ini komit saya. Ya wis, kalau diundang kemana, diminta kemana, ya sudah saya nurut. Karena saya percaya pada waktu saya melayani Tuhan, itu sayalah orang yang diberkati. Mau enggak mau saya harus belajar firman. Mau enggak mau saya harus belajar firman untuk bisa menyampaikan firman kepada jemaat. Dan pada waktu saya belajar firman, saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan ini Bapak Ibu ya, saya ini juga pernah mengalami namanya kering gitu loh. Doa yo gak ono gergete, kok gak ngerasa apa-apa. Tapi ini Bapak Ibu, satu hal yang pada saya lakukan, selalu hadirat Tuhan datang dengan kuat. Pada waktu saya doa pagi, pada waktu saya minta sama Tuhan untuk apa yang disampaikan kepada jemaat. Jadi pada waktu saya merenung Tuhan, apa sih mau saya sampaikan? Dan disitulah Tuhan hadir kuat sekali. Memberikan kayak ini loh yang harus bawa omong, ini loh yang harus bawa omong, ini loh bawa omong. Jadi pada waktu saya ngalami namanya kering, hambar, ya udah Tuhan, aku mau, ya ini rodo apa, memanfaatkan ya. Tapi ini bagus ini. Tuhan, saya mau ngomong apa sih? Wih itu waduh tuh enaknya sekali tuh. Jadi 3-4 jam itu sudah terasa seperti sebentar sekali Bapak. Hadirat Tuhan begitu kuat. Jadi saya punya rahasia Tuhan. Aduh kok gak aneh, saya merasakan hadirat Tuhan. Ya wes saya mau siap-siap untuk
nyampe renungan firman ini. Dikasih itu hikmat-hikmat, kasih pengertian-pengertian. Oke, lanjut. Oke, gini. Jadi saya mulai tanya sama Tuhan pada waktu digerebek itu loh. Tuhan tahu nggak kalau saya mau digerebek? Saya percaya pasti tahu toh ya. Lah kok gak dihalangi? Kok gak yang gerebek dibutakan aja matanya supaya tidak kelihatan pabrik saya? Suruh lewat aja ya gak ketok. Tapi nyatanya saya kok sampai digerebek. Tuhan tahu gak? Saya ini kan kepingin cepet cuan akeh. Ya tahu. Lah kok gak dilahirkan dari keluarga konglomerat aja? Anak presiden misalnya. Soge langsung, gak usah kerja. Kok saya harus kerja sampai masuk merek orang? Pertanyaan-pertanyaan ini keluar dari hati. Ini pertanyaan apa? Pertanyaan yang menyalahkan Tuhan loh asli ini. Betul? Kayak Bapak Ibu tahu ada pertanyaan, orang bertanya seperti ini. Kenapa kalau Tuhan Maha Tahu, terus Adam dan Hawa ini mau makan buah terlarang, kok gak ditemplak tangannya? Betul? Ada pertanyaan seperti itu? Kalau Tuhan Maha Tahu, Adam dan Hawa bakal makan nyokot buah terlarang, kenapa kok diadakan, kok diciptakan buah yang terlarang itu? Seolah-olah pertanyaan ini menyalahkan Tuhan, seolah-olah menjuruk kalau Tuhan itu jahat. Padahal enggak loh Bapak Ibu. Tuhan itu super baik. Bisa bayangkan? Kita ini diciptakan dengan namanya kehendak bebas. Bisa milih yang baik dan jahat. Dan Tuhan berharap kita milih yang baik untuk Tuhan. Kehendak bebas ini kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu bayangkan, Tuhan memberikan Taman Eden begitu luas, banyak buah-buahan, yang dilarang cuma satu loh. Tapi Adam dan Hawa tetap milih makan buah terlarang. Jadi kalau sampai berpikir bahwa Tuhan jatuh, keliru. Jadi percayalah, Tuhan itu baik. Sampai ada satu ini ya, yang membuat hati saya drodok juga gini ya. Kan tadi saya sudah cerita, kalau bahasa Ibrani itu kan ada tulisannya tuh Bapak, ada gambarnya tuh ya. Ini, coba Kejadian 1 ayat 1. Gini ya. Kejadian 1 gini apa? Pada mulanya. Pada mulanya bahasa Ibrani itu Beresit Bapak Ibu. Dan Beresit itu gambarannya di bahasa Ibrani seperti ini. Jadi saya jelaskan cepat aja ya. Tulisan pada mulanya ini Beresit itu seperti ini gambarnya. Gambarnya itu seperti anaknya Bapak Tuhan, berarti anaknya Tuhan. Siapa ya? Tuhan Yesus kan? Anaknya Tuhan dengan tangannya yang kuat rela menghancurkan dirinya sendiri di atas kayu salib. Tak ulangi lagi ya. Pada mulanya di bahasa Ibrani gambarannya itu seperti ini. Anaknya Tuhan rela menghancurkan dirinya sendiri dengan tangannya yang kuat di atas kayu salib. Waktu saya ngerti ini, nerodok ini hati. Bisa bayangin, sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah siapkan jalan keluar. Bahkan sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah sediakan jalan keluar. Yaitu apa? Penebusan buat umat manusia. Tuhan tahu nggak kalau saya bakal malsu mereknya orang? Tuhan tahu. Tuhan tahu nggak kalau saya bakal digerebek sama polisi? Tuhan tahu. Tapi Tuhan sudah sediakan jalan keluar bagi saya loh Bapak Ibu. Tuhan sudah tetapkan saya menjadi lebih daripada pemenang. Sekalipun kesalahan saya ini saya buat gara-gara kebodohan saya sendiri. Tapi Tuhan sudah sediakan jalan keluar buat saya. Tahun 2020 beres semuanya. Saya dibebaskan dari segala tuduhan. Yang salah bukan kita, tapi siapa? Orang yang pesan sama kita. Dianggap orang yang pesan sama kita itu yang palsu, bukan kita yang produksi. Itu kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Sampai celah sebegitu kecil, sampai bisa membebaskan kita. Jalan keluar dari Tuhan. 3 tahun stres, kepikiran, sedikit-sedikit telepon toko Polda, dikit-dikit toko pengadilan, jauh duit, stres. Tapi tetap Tuhan sediakan jalan keluar bagi setiap kita. Masalah apapun yang Bapak Ibu alami, percayalah.
Selalu ada jalan keluar. Sebelum Adam dan Hawa diciptakan, Tuhan sudah siapkan penebusan buat kita. Yaitu Tuhan Yesus mati buat kita. Supaya kita beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Amin. Iki waktu nintek. Boleh tambah sedikit Om yo? Kan jarang nang rene Om. Ini istri saya yang dapat. Saya ya juga dapat. Jadi podo-podo dapat, kita bahas. Menguatkan sekali. Jadi gini Bapak Ibu. Coba buka di Yesaya 60. Ya, Yesaya 60 ayat 1. Tahu nggak? Banyak orang yang meramalkan ke depan, tahun-tahun ke depan dunia mengalami namanya kegelapan, betul? Tahun 2023 gelap, 2024 gelap, tambah petang. Dan ini ya Bapak Ibu, perhatikan Yesaya 60. Apa yang dibahas? Pada waktu dunia mengalami nama kegelapan, selalu ada yang namanya apa? Perpindahan kekayaan. Dari orang-orang fasik kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tertulis loh, Yesaya 60. Tak baca ya sedikit ya. Ayat 2, langsung ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Nah ini, gelap. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ayat 5 langsung. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepada kita, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepada kita. Selalu ada yang namanya transfers of wealth, perpindahan kekayaan. Jadi pada waktu dunia gelap, ingat akan ayat ini, akan ada yang namanya perpindahan kekayaan. Oke, coba ayat 11 ya. Ayat 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya apa? Orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu. Gitu. Pintu-pintu gerbang kita akan senantiasa terbuka, supaya apa? Orang-orang dapat membawa kekayaan kepada kita. Saya mau tanya, pintu-pintu gerbang ini bicara apa sih Bapak Ibu? Ada yang tahu? Nah ini. Pintu-pintu gerbang ini bicara apa? Apa pintu gerbang garasi depan? Ayo. Hah? Apa? Kerjaan. Oke. Langsung, cepet. Ini ya. Jawabannya di ayat 18. Coba buka ayat 18. Ini Bapak Ibu, ini jawabannya ya. Engkau akan menyebut tembokmu selamat. Selamat ini artinya apa? Kalau ada kata selamat, itu artinya salvation. Salvation itu apa? Juru selamat, Tuhan Yesus ya. Terus apa nih? Pintu-pintu gerbangmu apa? Pujian. Waktu kita muji Tuhan, waktu kita nyembah Tuhan, otomatis kita membuka gerbang-gerbang pintu kita. Supaya orang-orang bisa datang untuk membawa harta benda mereka kepada kita. Secara tidak sadar loh, waktu kita nyembah Tuhan, muji Tuhan. Secara tidak sadar kita itu sedang membuka pintu-pintu gerbang kita. Supaya apa? Ya ini, ada perpindahan kekayaan kepada kita, masuk dalam hidup kita. Ini loh. Cukup nggak muji nyembah Tuhan di gereja seminggu sekali? Nggak cukup. Jadikan nyembah Tuhan sebagai gaya hidup kita. Jadikan muji pujian itu bagian dari hidup kita. Bangun pagi nyembah Tuhan. Bangun pagi muji Tuhan. Sangat dahsyat kuasa menyembah Tuhan. Ini loh Bapak Ibu. Puji-pujian secara tidak langsung membuka pintu-pintu gerbang kita. Supaya orang membawa hartanya kepada kita. Ya apa carai? Garu. Sing penting apa? Lakukan firman. Nyembah Tuhan. Waktu saya digerebek. Waktu saya ditipu orang. Yang saya lakukan bisa lakukan ya nyembah Tuhan. Pasrah wis. Berserah kepada Tuhan. Saya baru sadar, waktu saya nyembah Tuhan. Sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Bapak Ibu renungan ini.
Bapak Ibu tahu nggak Daud? Daud itu kan raja toh. Punya yang namanya anak buah yang gagah perkasa, betul? Semua anak buahnya Daud yang gagah perkasa ini hebat-hebat, cinta sama Daud, kumpul sama Daud. Ada yang satu orang bisa membunuh 800 orang sekali tempur, betul ya? Baca kan? 300, sampai ada yang perang megang pedang sampai lengket pedangnya mbek tangane. Pertanyaannya saya, siapa sih ini orang-orang ini? Dapat dari mana Daud? Kok bisa ada orang-orang yang gagah perkasa melok Daud? Ternyata ini jawabannya Bapak Ibu. Coba buka di 1 Samuel 22. Jadi gini, waktu itu Daud itu stres. Dikejar-kejar sama mertuanya, mau dipateni ambil mertuai. Terus Daud bersembunyi di gua Adulam. Ceritanya itu. Tuh, 1 Samuel 22 ayat 2, ayat 1. Siapa mereka ini? Jadi pada waktu mereka kumpul, Daud sembunyi di gua Adulam, dengar teman-teman nih, saudara-saudaranya, dengar, melok kumpul juga. Jumlahnya berapa? 400 orang, ayat 2. 400 orang. Siapa mereka ini? Mereka adalah orang-orang yang dikejar-kejar tukang piutang, orang yang sakit hati, dan orang yang dalam kesukaran. Orang stres kumpul ambek Daud yang lagi stres. Orang-orang ini jumlahnya 400 orang ini kumpul, kode stres sih. Nah, kenapa orang-orang stres ini kok bisa jadi orang-orang yang gagah perkasa? Apa yang terjadi di dalam gua Adulam? Mengubahkan orang stres, sakit hati, akeh utangi menjadi orang yang gagah perkasa. Ini yang harus kita pelajari. Apa yang terjadi di gua Adulam? Dan bersyukur, firman mencatat. Alkitab mencatat. Coba kita buka di Mazmur 34. Lihat ini Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu Daud saking stresnya sampai pura-pura gila. Sembunyi di gua Adulam. Di gua Adulam diikuti 400 orang. Orang-orang stres kabeh. Dan yang mereka lakukan apa? Coba buka ayat 2. Ini yang dilakukan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Yang mereka lakukan apa? Nyembah Tuhan. Yang mereka lakukan apa? Memuji Tuhan. Pada waktu mereka sedang memuji Tuhan, lihat di ayat 4. Aku mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab aku dan melepaskan aku dari segala ketakutan. Waktu kita takut, sembah Tuhan. Waktu kita nyembah Tuhan, Tuhan lepaskan semua ketakutan kita. Dan Tuhan ubahkan orang-orang yang stres ini menjadi pasukan yang gagah perkasa. Ada amin. Sekali lagi, sembah Tuhan. Jadikan menyembah Tuhan gaya hidup kita setiap hari. Waktu kita nyembah Tuhan, pintu-pintu gerbang kita otomatis buka secara sendirinya. Waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan melepaskan kita dari semua ketakutan kita. Waktu kita nyembah Tuhan, Tuhan ubahkan ketakutan kita menjadi gagah perkasa. Amin. Sekali lagi, ojo sombong. Menyembah Tuhan setiap hari. Amin. Ayo bangkit berdiri. Ku sembah Kau Bapakku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pulihkan. Ayo bantu dong. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Lagi. Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku.
hidupku. Musik aja. Terima kasih Tuhan Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami percaya kami semua sehat dan kuat. Amin. Kami percaya kami semua dipulihkan. Amin. Apapun yang pernah terhilang dari hidup kami, Tuhan gantikan Amin. berpuluh-puluh kali lipat. Haleluya. Kami percaya keuangan kami dipulihkan. Amin. Kesehatan kami dipulihkan. Amin. Kami percaya kami penuh dengan roh Tuhan. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Yang punya hutang banyak, Tuhan berikan keajaiban. Hutang lunas secara ajaib. Yang kepingin langsing, Tuhan buat langsing secara ajaib. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Percaya. Kami semua adalah pelaku-pelaku firman. Amin. Kami percaya. Menyembah Tuhan adalah gaya hidup kami. Terima kasih Tuhan Bapa. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita menikmati firman Tuhan, merasakan hadirat Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Adri Purnomo. Kami mewakili Jemaat Zion Permai dan juga Bapak Gembala mengucapkan terima kasih buat pelayanan dari Bapak Evangelis Adri Purnomo. Kiranya pelayanannya terus berjalan mengalir bersama Tuhan, dimanapun nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Kita pujikan tuntunan ilahi. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bekerjalah Engkau Roh Kudus. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu, melakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang menahannya. Pribadi yang agung mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Saudara bantu bangkit berdiri. Berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, setiap hati yang haus akan-Mu,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menerima kembali kebenaran firman-Mu untuk meneguhkan dan menguatkan kehidupan iman rohani kami. Berkati Tuhan hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati kehidupannya, Engkau berkati pelayanannya. Berkati Tuhan yang main musik, leader, singer, semua jemaat yang hadir, semuanya Engkau berkati Tuhan. Berkati hidup ibadah mereka, iman rohani mereka, usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, kesehatan mereka, Tuhan Engkau berkati. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan, kalau sebentar mereka akan kembali pulang ke rumah masing-masing, kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Jemaat yang kasih dalam Yesus, sekarang pulanglah dengan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Amin. Waktu